karena Rasulullah itu akan berjajar begitu ya. Insya Allah semoga kita menjadi bagian dari barisannya, tidak terpaut. Dan upaya untuk itu salah satunya adalah hadir di sini setiap minggu, memastikan diri kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Baik, alhamdulillah teman-teman kita semua hadir di sini. Selamat datang. Kita di sini agak berbeda dari biasanya, ya. Everyday Culture biasanya bareng semua dan sekarang ini hibrid. Hibrid kenapa? Karena materinya dari Indonesia, Ibu Alif, Nadia dari Indonesia, kemudian ada juga dari TNPSC, aman ya doanya, woi. Baik, saya ingin menyapa yang dari NTOU, ada dari NTOU, mungkin bisa bikin. Oh, dari NTOU, boleh bersuara di Aceh dulu dari NTOU. Oke, baik. Jadi juga lagi buka, di sana juga lagi berbuka ya, buka snack. Baik, selanjutnya insya Allah ada teman-teman dari online juga ya. Alhamdulillah, kita semua hadir di sini. Kita akan membahas satu materi yang cukup berat menurut saya, sehingga kita hadirkan Ustazah ya, yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang pernah disampaikan saat MD. Tapi sebelum itu kita lanjutkan dulu dengan tilawah. Saya mohon bertanya Mbak Ita untuk membacakan ya, monggo sudah sempat. Baik, jadi saya akan membacakan surah Jin ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شتتا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنسان والجن على الله كذبا. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan Kak Ipa. Mbak Ipa ini sudah lama di sini gitu ya. Jadi kebetulan ingin datang ke Traktor dan sekalian di Rasulullah. Mungkin kapan-kapan Mbak Ipa bisa share ya tentang rajin guru apa tepat. Baik, selanjutnya kita berikan waktu dan tempat kepada Mbak Niswa, selaku Ketua Kemuslimahan Komit Pusat Komit 19 untuk menyampaikan sambutan. Monggo Mbak. Baik, jazakillah khair Mbak Ima. Wan ini kok masih ada backgroundnya. Bentar, saya set. Ya, biar agak jelas, saya matikan aja videonya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan ya, yang mana kita telah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan ya, sehingga kita semua bisa Halo? Maaf. Oke. Ada yang bocor ya suaranya? Udah. Oke. Alhamdulillah, saya lanjutkan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan semoga di hari akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin Allahumma amin. Baik, sebelumnya saya ucapkan barakallah ya kepada para peserta kajian muslimah pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Niswa ya, selaku Ketua Kemuslimahan Formid Angkatan 19 ya, tahun 2024. Beserta teman-teman Formid lainnya di sini. Insya Allah ada Mbak Imah juga, ada Mbak Friska ya, Mbak Friska hadir. Terus juga teman-teman yang lain, peserta EduDe, Masya Allah. Barakallah semua yang telah hadir online maupun offline. Nah, sebagai perkenalan gitu ya dari kemuslimahan, insya Allah ini adalah program yang pertama ya di tahun ini, yaitu kajian muslimah. Insya Allah selama 1 tahun ke depan kita akan mengadakan kajian muslimah dengan tema-tema yang menarik insya Allah ya. Seperti yang pertama ini, tema kita adalah bagaimana kita menghadapi jin gitu ya. Pasti kita semua seperti yang setelah disampaikan oleh Mbak Ipah tadi ya, ayat surat jin, bahwa Allah tuh ternyata selain menciptakan manusia juga ada jin di sekitar kita. Nah, bagaimana kita menanggapi jin gitu ya, yang ada di sekeliling kita, apakah cukup mengimani atau bagaimana nanti akan disampaikan oleh ustadzah kita. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan bisa langsung saja ya disampaikan kepada narasumber dan juga bisa melalui chat maupun langsung disampaikan dengan open mic gitu ya. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini bisa bermanfaat, bisa hikmat gitu ya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan banyak dari kita bersama-sama ya dari programnya sendiri maupun program muslimah. Karena tujuannya sama gitu ya, untuk muslimah-muslimah yang soleh, yang muslim dan punya kapasitas yang
cukup gitu ya untuk menguatkan lagi jadi sekolah dan berprestasi. Baik, selanjutnya kita ini sepertinya Ibu Alif, Mbak Zia sudah hadir deh. Alhamdulillah. Ibu Ali, selamat datang Ibu. Alhamdulillah ini teman-teman dari Taiwan Ibu. Jadi ini teman-teman dari NDUSI yang kita biasanya mengikat setiap minggu di everyday. Kemudian juga ada dari NTOU Bu. Oke, jadi setiap Jumat malam di NTOU itu di Kilung dekat laut, sama di NDUSI agak ke tengah Ibu. Sama ada teman-teman juga online seperti itu. Baik, jadi saya coba bacakan dulu ya, mohon izin saya bacakan dulu, saya perkenalkan dulu setelah kita yang sudah hadir. Beliau adalah Ustazah Alif Maziah SPD MM, pendidikan formalnya sarjana pendidikan Universitas Muhammadiyah Gresik dan Magister Manajemen Universitas Syekh Yusuf Tangerang. Pendidikan non formal Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah, Lamongan Jawa Timur, Ma'had Tahfiz Manarus Lamongan Jawa Timur, Ma'had Asnah Makassar. Aktivitasnya subhanallah ini. Aula Pesantren Quran Ayatul Rahman Gresik, Jawa Timur, Ketua Bina Muslimah Ikatan KI Indonesia, Pembina Akti SMA Muhammadiyah Dalam Gresik, Pembina Parenting School, Pembimbing Majelis Taklim, dan konsultan rumah tangga. Alhamdulillah, jadi yang hadir bersama kita ini seorang ustazah yang memang memiliki kapasitas agama begitu. Jadi mungkin sedikit bercerita Ibu Ayu kemarin ketika dia beberapa materinya. Kemudian sebenarnya materinya bukan tentang jin Bu, tetapi kemudian teman-teman ada pertanyaan terkait dengan jin seperti itu. Jadi sepertinya ini materi dan semakin pertanyaan semakin dalam begitu, sehingga kita butuh dari ustazah yang memang kafahnya syar'i untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Begitu. Baik, mungkin tidak perlu panjang lebar lagi, begitu. Ini waktu dan tempat kami berikan kepada Ibu Alif untuk kemudian menyampaikan materi selama 45 menit. Kemudian nanti teman-teman yang sudah ada pertanyaan bisa disimpan dan nanti selanjutnya setelah Ibu Alif menyampaikan nanti bisa ditanya. Monggo Ibu, waktu dan tempat kami bisa. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar dengan jelas, Ibu-Ibu? Bisa, alhamdulillah Ibu. Mungkin ini Mbak Mbak ya. Oh, oh, berarti Baik. calon ibu, ya. Insya Allah calon ibu semua. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, asyhadu an la ilaha illallah syahadatal mukhlisin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu qudwatul lil muttaqin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam yang istimewa. Kita dipertemukan, diberikan Allah kesempatan untuk silaturahim melalui sarana yang sangat bermanfaat insya Allah. Walaupun belum bertemu secara fisik, insya Allah pertemuan kita mudah-mudahan mendapatkan keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, senang sekali berjumpa dengan teman-teman yang semua adalah para pejuang-pejuang, mujahidah-mujahidah, karena semua dalam rangka menuntut ilmu ya, mayoritas teman-teman sedang belajar ya ini. Alhamdulillah kesempatan yang belum tentu dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain, belum tentu juga dirasakan oleh teman-teman kita yang lainnya. Jadi teman-teman yang ada di Taiwan ya, Masya Allah, ini adalah rezeki, nikmat Allah yang luar biasa, diberikan Allah izin serta kemudahan, kesempatan belajar di negeri orang yang tentunya tantangannya pun berbeda dengan ketika kita belajar di dalam negeri atau apalagi di kampung sendiri gitu ya, di tempat tinggal sendiri. Tantangannya pasti tidak sama gitu ya. Dan alhamdulillah saya juga punya putri yang sedang kuliah di New Zealand, baru berangkat setahun yang lalu, dan itu saya sebagai ibu juga merasakan Masya Allah, nikmat Allah yang luar biasa gitu ya, bisa belajar ke luar negeri, dan itu adalah mimpi banyak orang, sementara banyak yang belum bisa mencapainya, tetapi Allah memilih teman-teman semua, dan termasuk Alhamdulillah putri saya lolos beasiswa BIM. Kemudian karena BIM kemarin menetapkan di dalam negeri, akhirnya
eh, pindah ke program BIP ya Kemenak, dan alhamdulillah lolos karena memang kerjasamanya dengan LPDP ya. Selama ini LPDP kan baru untuk S2, jadi karena ini program kerjasama antara Kemenak dengan LPDP, jadi prosesnya mungkin lebih panjang dibandingkan yang langsung ke LPDP. Baik teman-teman semua, Masya Allah, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Ini tantangan yang berat sebenarnya, mengingat seperti yang saya sampaikan ke panitia, ke Bu Ima, saya sebenarnya bukan pakar dalam hal ini, tetapi mungkin lebih tepatnya saya praktisi gitu ya. Jadi karena kami di pesantren itu memang diajarkan bagaimana misalnya cara meruqyah atau mendeteksi ada gangguan jin atau tidak gitu ya, sehingga ketika kami mendapati santri kesurupan atau orang kena gangguan, memang itu yang kami lakukan, artinya ya sudah biasa gitu ya. Tapi ketika harus menyampaikan materi, apalagi yang saya hadapi ini para Masya Allah mahasiswi ya, yang saya yakin secara ilmunya luar biasa. Saya nggak ada apa-apanya ya, karena backgroundnya memang di pesantren. Kemudian saya pernah belajar umum itu ya, ya mungkin sekilas-sekilas gitu ya. Lebih banyak ke pendalaman masalah agama. Baru di S2 kemarin itu ambil jurusan manajemen gitu ya. Jadi manusiawi ya. Jadi ada keinginan mungkin karena dari kecil sudah di pesantren, sudah ketemu dengan bahasa Arab setiap hari, sudah ketemu dengan dunia-dunia yang ya religi gitu ya. Ketika kemudian eh, di usia yang sudah nggak muda lagi, itu ada keinginan untuk belajar umum ya. Akhirnya ambil S2-nya kemarin umum manajemen. Nah, mungkin teman-teman juga seperti itu ya. Ada yang mengalami eh, pindah jurusan atau ganti topik ya, yang biasanya mungkin sukanya di bidang A, kemudian beralih ke bidang B gitu ya, manusiawi saja. Karena ini tantangan yang tidak ringan bagi saya, maka saya sebelumnya mohon maaf, barangkali nanti apa yang saya jelaskan ini ada yang kurang difahami atau kurang bisa diterima, tetapi insya Allah saya sudah berusaha untuk memberikan ya sebisa mungkin memberikan yang terbaik ya. Saya mohon dibantu untuk menampilkan slide ya, Bu Ima atau panitia. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini sedang belajar sesuatu yang mungkin bagi sebagian umat Islam ya, karena kita mayoritas Muslim ya, hampir semuanya Muslim yang hadir di sini ya, karena memang kajiannya kajian Muslim ya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan salah satu ciri orang bertakwa adalah yu'minu nabil ghaib, yaitu beriman kepada yang gaib. Nah, beriman kepada yang gaib itu termasuk beriman kepada ciptaan Allah yang gaib juga. Karena Allah menciptakan makhluk yang ternyata tidak hanya kita. Yang gaib itu berarti yang tidak nampak oleh kita. Di antaranya adalah malaikat dan juga jin. Nah, kalau berbicara dengan malaikat, insya Allah semuanya sepakat bahwa itu adalah makhluk yang taat kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang malaikat, saya yakin kita langsung percaya bahwa itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah membangkang, tidak pernah membantah. Tetapi ada makhluk Allah yang lain yang gaib, yaitu jin. Nah, namun kenyataannya di antara kita umat Islam itu masih banyak yang istilahnya mencari gitu ya. Sebenarnya jin itu yang bagaimana? Kemudian apakah jin itu bisa menjadi
teman kita gitu ya. Ataukah kita bisa menjadi pendamping mereka? Bahkan ada yang bertanya apakah jin itu bisa kita manfaatkan. Nah, ternyata pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya di zaman kita, tetapi sejak zaman dahulu itu sudah terjadi. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan eksistensi jin itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan coba mengupas tentang jin itu seperti apa yang di benak manusia dan juga yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga dijelaskan Rasulullah di dalam hadis-hadis beliau. Ya. Di slide berikutnya, Bunda, kita coba pahami dulu dari makna jin. Ya, makna jin dari segi bahasanya. Sebelum kita membahas lebih jauh, suatu pelajaran itu pasti kita akan diberitahu dulu takrifnya, pengertiannya gitu ya. Jadi kalau kami dulu di pesantren itu mau membahas misalnya wudhu gitu ya, ternyata takrif wudhu, pengertian wudhu itu apa. Jadi tidak langsung wudhu adalah ini, tapi diurai dulu dari akar katanya dan yang lain-lain ya. Termasuk kalimat jin ini. Kalau di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jin itu diartikan sebagai makhluk halus. Nah, teman-teman bisa nggak membayangkan makhluk halus itu sehalus apa gitu ya? Dan yang disebut makhluk halus itu yang seperti apa, bagaimana bentuknya, dan adakah klasifikasinya gitu ya? Apakah ada batasannya disebut halus itu? Sementara kalau dari bahasa Arab itu diambil akar katanya dari 3 huruf, yaitu huruf jim, huruf nun, dan nun. Ya, di mana artinya huruf-huruf ini kalau ada kalimat yang di dalamnya itu mengandung kalimat huruf jim, huruf nun, ya, dan nun, atau jim dan nun saja, itu punya arti ketersembunyian atau ketertutupan. Contoh, orang yang tertutup akalnya, bahasa Arabnya itu majnun. Nah, di situ kan ain dan nun. Ya. Kemudian contoh lagi, misalnya bayi atau anak yang masih di dalam kandungan, ya itu disebut janin. Ya, kenapa? Karena tertutup oleh perut, ya, belum terlihat, tidak terlihat bagaimana kita di dalam perut ibu kita. Begitu juga orang yang tertutup akalnya tadi, dia tidak tahu mana benar mana salah, maka orang ini disebut majnun. Ya, itu dari segi bahasa. Ya, kira-kira sampai di arti jin dari segi bahasa ini, kita mungkin sudah mulai menerka-nerka gitu ya, mulai punya bayangan. Jin itu makhluk halus, kemudian tersembunyi dan tertutup atau tertutup. Nah, apakah memang jin itu semuanya tersembunyi dan tertutup? Nah, monggo dibuka slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran, ya. Ternyata pendapat para pakar itu berbeda-beda. Ya. Baik mereka yang secara pendekatan berpikirnya itu lebih condong ke rasio, atau pendekatan berpikirnya itu lebih condong ke spiritual atau agamawan gitu ya. Ternyata mereka punya perbedaan dalam menyimpulkan apakah jin itu. Kalau tadi itu kan arti dari bahasa dulu ya. Ternyata kalau dijelaskan oleh para ulama ada perbedaan tadi. Nah, apa saja kira-kira perbedaannya? Yang pertama, jin adalah potensi negatif manusia. Nah, ini pendapat yang pertama. Jin itu berarti potensi negatif manusia. Sedangkan malaikat adalah potensi positif yang mengarahkan manusia kepada kebaikan. Jadi ini pandangan sebagian pakar, ya. Kemudian yang kedua,
Jin adalah virus dan kuman penyakit, bukan makhluk berakal. Nah, siapa yang punya ide demikian? Itu Syekh Muhammad Abduh. Dan juga murid beliau, Muhammad Rashid Ridho. Beliau ini terkenal sebagai pakar-pakar pembaharu ya, di tahun 1800-an. Ternyata beliau punya pendapat bahwa jin itu virus dan kuman penyakit. Kenapa? Karena dilihat dari bahasa atau arti secara bahasa tadi, jin itu adalah makhluk halus gitu ya. Nah, sementara virus itu juga halus sekali kan? Bahkan tidak bisa, kalau dari bahasa Arabnya tadi artinya tertutup dan tersembunyi. Virus itu juga tertutup dan tersembunyi dan baru bisa terbuka kalau kita melihatnya dengan alat. Nggak bisa kita langsung melihat dengan kasat mata, ini virus A, virus B, virus C. Ya, ternyata Syekh Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, ini beliau guru dan murid ya, punya pendapat demikian tentang jin. Nah, kemudian menurut pendapat yang lain, ini Ahmad Khan itu pemikir dari Mesir, ya maaf dari India, yang hidup atau kelahiran beliau itu sekitar 1817. Beliau menyebutkan jin itu adalah jenis makhluk manusia liar yang belum berperadaban. Jadi orang-orang yang misalnya orang Badui pedalaman ya, orang pedalaman yang belum mengerti tentang aurat, yang belum mengerti tentang peradaban ya, tentang teknologi apalagi yang masih terbelakang ya. Di Indonesia saja banyak ya tempat-tempat atau wilayah-wilayah terpencil dan mereka tidak mengenal orang lain selain dari komunitasnya karena memang hidupnya terpencil jauh dari akses ke luar gitu ya. Nah, pendapat beliau ini banyak yang membantah. Karena apa? Karena menganggap masa jin berarti manusia gitu ya. Berarti manusia itu jin gitu ya. Tetapi karena memang beliau adalah seorang pemikir ya, tetap banyak pengikutnya gitu ya. Sementara bagaimana kira-kira pendapat yang lain? Misalnya Muhammad Farid Wasdi, beliau mengatakan makhluk jin itu adalah makhluk yang bersifat hawa atau udara atau api dan berakal, ya tersembunyi, dapat berubah bentuk dan dapat melaksanakan tugas yang berat. Nah, ini didasarkan kepada dalil-dalil, misalnya ada jin yang ketika Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Al-Quran, sebagian jin itu mendengarkan dan memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Lalu jin ini tadi datang ke kelompoknya, memberikan penjelasan kepada kelompoknya. Tadi aku mendengarkan ayat-ayat yang luar biasa. Itu pasti bukan buatan manusia. Itu pasti bukan buat atau karangan Muhammad. Itu adalah ayat-ayat dari Tuhan. Dan kalau mereka para jin itu tidak berakal, maka tidak bisa memikirkan ya. Nah, mereka Muhammad Farid Wasdi ini berpendapat demikian ya karena diambil dari dalil tadi di antaranya ya. Sementara ulama kontemporer yang bernama Said Sabiq, beliau menyebutkan jin adalah sejenis roh yang berakal, berkehendak, mukallaf. Mukallaf itu berarti mendapat beban ya, mendapat beban tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak dapat terlihat oleh jangkauan indera manusia. Ini pendapat Said Sabiq karena beliau ini ulama kontemporer, jadi cara memberi penjelasannya sudah lebih objektif ya, sudah lebih luas lagi dibandingkan misalnya Ahmad Khan tadi itu kan sempit ya, menganggap makhluk liar yang belum berperadaban. Artinya yang hidup terpencil di pedalaman dan lain-lain itu dianggap jin oleh Ahmad Khan. Sementara kalau Said Sabiq sudah lebih luas lagi,
memberikan gambaran tentang jin. Nah, sampai di sini kira-kira bisa difahami ya teman-teman ya. Ya. Berikutnya, slide berikutnya, Bu. Nah, yang terpenting bagi kita teman-teman, bukanlah pandangan mereka, para ahli-ahli itu. Karena kita sebagai umat beragama yang mengimani bahwa Al-Quran itu adalah sumber kebenaran, maka rujukan utama kita adalah Al-Quran. Boleh orang berpendapat, manusia berpendapat boleh. Tetapi jangan lupa bahwa kita ini adalah hamba Allah yang memiliki rujukan utama yaitu Al-Quran. Maka kita lihat, kira-kira pandangan Quran tentang jin itu apakah sama seperti pandangan para pakar-pakar tadi, para ilmuwan-ilmuwan tadi. Ternyata kalau kita buka ya ayat-ayat yang bisa ya sudah Bu, coba ya, saya minta maaf ya, laptop saya tidak bisa nyala ini, sudah saya coba tadi ini pakai HP. Jadi di dalam Al-Quran Allah sebutkan misalnya yang pertama surat Al-Hijr ayat 26 sampai 27, sesungguhnya kami telah menciptakan Adam dari tanah liat kering ya yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, ini yang pertama. Dalil yang pertama dari Al-Quran yang menggambarkan tentang jin. Jin itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 12, aku lebih baik dari Adam. Ini adalah ucapan iblis ya. Iblis itu nenek moyang atau bapaknya jin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakannya dari tanah. Maksudnya sombongnya iblis ini tadi karena merasa lebih mulia, penciptaannya lebih mulia daripada Adam dan keturunannya gitu ya. Nah, iblis ini atau jin yang sesepuhnya tadi itu, seniornya tadi, karena keangkuhan dan karena kesombongannya, akhirnya menyebabkan Allah mengusirnya dari surga, dan itu disebabkan karena telah berhasil melakukan penipuan kepada Adam. Ya. Maka dari sini bisa kita lihat juga ya ayat yang lain, jin adalah makhluk ciptaan Allah yang tercipta dari api. Dengan ciri-ciri mereka dapat melihat manusia dan manusia tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ini adalah Al-Quran, teman-teman. Ternyata banyak orang yang masih percaya bahwa jin itu bisa dilihat. Nah, kira-kira apakah itu benar salah gitu ya, benar-benar tidak berdasar atau apakah itu benar tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran? Mari kita lihat ya bagaimana prakteknya di zaman Rasulullah. Apakah benar jin itu tidak bisa dilihat sebagaimana di surat Al-A'raf ayat 27. Nah, bisa slide berikutnya. Ya, jadi kita bisa lihat dulu sebelum menguraikan tentang apakah jin itu tidak bisa dilihat atau tidak bisa dilihat oleh manusia, kita bisa melihat jenis dan macam-macam jin terlebih dahulu. Jin itu sebagaimana manusia, mereka memiliki kelompok. Sebagaimana di surat Ar-Rahman, hai kelompok jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menempuhnya, melainkan dengan kekuatan. Di surat Ar-Rahman ayat 33. Artinya di sini jin itu juga sekumpulan, ya, sekumpulan atau kelompok makhluk Allah yang kurang lebih seperti manusia. Ya, ini yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Jadi jin itu nggak hanya satu, nggak hanya iblis misalnya, tidak. Kemudian terdiri dari laki-laki dan perempuan. Nah, ternyata di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa
jin itu ada laki-laki dan perempuan. Begitu juga hadis Nabi menyampaikan, misalnya ketika mau masuk kamar mandi, ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, berarti jin itu juga ada laki-laki, ada perempuan. Kalau tadi yang pertama, jenisnya jin itu berkelompok ya. Jin itu seperti manusia, jumlahnya banyak. Kemudian yang kedua, ternyata jin itu ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, yang ketiga, ini penekanan lagi ya, berjumlah sangat banyak. Sesungguhnya kami jadikan isi neraka itu banyak dari jin dan manusia. Karena memang mereka ini berjumlah banyak, berarti ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang baik dan tidak baik. Ya. Kemudian sabda Nabi Muhammad, jin itu ada 3 macam. Ada yang memiliki sayap, terbang di udara. Ya. Dan ada yang berupa ular dan juga anjing. Di hadis lain disebutkan juga kalajengking. Ya. Ada juga yang bermukim dan ada juga yang berpindah-pindah. Nah, saya punya pengalaman tentang jin yang berupa ular. Jadi ketika itu saya baru menempati rumah yang sekarang jadi pondok ini 10 tahun yang lalu. Mohon maaf, Ustazah, ini sepertinya posisinya nge-lag nih. Dari kami tidak layar yang Ustazah berhenti begitu. Oh, sudah. Kemudian ketika awal menempati, kami sering masuk rumah itu, di dalam rumah sudah ada beberapa ular. Nah, ada pengalaman yang sangat mengesankan ketika apa? Saya bersama 2 anak saya yang waktu itu masih kecil-kecil, ada ular di dalam kamar, dan ular itu ular kobra. Karena kondisi panik ya, saya langsung mengambil kayu gitu ya untuk mengusirnya. Ternyata ketika saya ambilkan kayu, dipukul-pukul, tidak ada tanda ular itu kesakitan atau lari gitu ya. Akhirnya saya ingat bahwa Nabi Muhammad pernah menyampaikan kalau ketemu ular di rumah, jangan langsung dibunuh, tapi hendaklah diusir dulu. Ya, jadi dikasih ancaman dulu, ayo kalau kamu nggak keluar gitu ya, diancam dulu, jangan langsung dibunuh. Ternyata ketika itu pas adzan asar dan saya coba membaca beberapa ayat-ayat ruqyah ya, ayat-ayat yang biasa digunakan untuk meruqyah, itu ternyata ular itu kemudian tiba-tiba hilang. Ya, hilang tidak karena dia pergi seperti ular-ular pada umumnya dia menjauh gitu, enggak. Langsung menghilang gitu. Dan pernah juga ketika baru buka rumah gitu ya, buka pintu, karena memang ini rumah baru yang kami tempati itu baru bener-bener nggak ada tetangga dan angker gitu ya. Maksudnya karena jarak jauh dari tetangga dan banyak rawa-rawa gitu ya, jadi sepi. Itu pernah ketika membuka rumah itu pintu di belakang pintu itu langsung berjejer-jejer ular. Anak-anak saya langsung membaca Al-Fatihah misalnya karena sudah pernah melihat saya mengusir setan, mengusir jin dengan cara itu gitu, mengusir ular tadi. Ternyata ular itu bisa mengecil kemudian hilang. Jadi itulah kenyataannya bahwa ular itu juga jin tadi yang dari kelompok jin yang bentuknya ular itu ternyata juga bisa dilihat gitu. Bisa dilihat oleh kita manusia. Yang bentuknya atau menyerupai anjing atau seperti anjing itu juga ada pengalaman saya ya. Jadi itu ada suara anjing guguk gitu ya. Padahal enggak ada binatangnya, rupanya gitu ya. Termasuk suara-suara itu saya mengalami gitu ya. Ketika ngeruqyah santri, kemudian misalnya diganggu jin kerasakti misalnya. Nah, ya kan bergaya seperti monyet gitu. Nah, apalagi sekarang ya di Indonesia, di daerah kami ini sedang tren yang namanya apa itu persatuan yang PSHT itu ya, tapak suci tapi yang kerasakti itu ya, itu juga beberapa apa anak-anak yang ikut
ini PSHT itu banyak yang kesurupan juga gitu ya. Walaupun tidak semuanya, tapi banyak yang saya jumpai dan sering mendapati anak-anak yang kesurupan. Ya, di slide berikutnya. Nah, kira-kira kalau dari gambaran macam-macam jin, jenis jin itu kita bisa membayangkan ya, apakah jin itu punya kemampuan tertentu gitu ya. Ternyata di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Jin itu bisa mengarungi angkasa. Ya. Jadi ada ayat di surat Al-Jin, ayat 9, Allah menyampaikan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya. Maksudnya dulu itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Saat Nabi Muhammad diutus, mereka sudah tidak bisa lagi bebas di langit untuk mendengarkan berita-berita langit. Kenapa? Karena di ayat di surat Al-Mulk ya itu dijelaskan bahwa setiap ada jin-jin yang mengintai mencari berita-berita langit, yaitu mencari rahasia-rahasia manusia ya di Lauhul Mahfuz kan sudah ditulis ya. Jodoh kita siapa, rezeki kita berapa, kapan kita mati, kapan kita lahir kan sudah ada. Nah, jin ini berusaha mencuri berita tentang kita. Tetapi sejak Nabi Muhammad diutus itu sudah tidak bisa dengan dalil di surat Al-Mulk itu bahwa Allah menyampaikan ketika jin-jin itu berusaha untuk mencuri ke langit, mencuri berita ke langit, maka Allah melemparnya, rujuman lisyayatin, melempar mereka dengan apa kalau bahasa kita sekarang meteor, ya. Jadi meteor itu adalah senjata dari Allah untuk mengusir jin. Nah, itu di surat Al-Mulk. Ya. Kalau bagi anak muda ya mungkin atau kita di antaranya itu malah bangga ya melihat meteor, senang gitu ya melihat meteor, padahal itu adalah lemparan ya dari Allah untuk mengusir jin yang mencuri berita tadi, yang berusaha mencuri berita. Jadi kalau kita melihat meteor, kita dianjurkan untuk membaca ta'awud ya. Karena itu artinya ada setan yang sedang dipanah atau sedang dilempar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian malah kita bahagia menunggu-nunggu kehadirannya dan sebagainya. Padahal di dalam Islam dijelaskan, di dalam Al-Qur'an dijelaskan seperti itu. Itu adalah lemparan untuk setan ya. Kemudian kemampuan jin yang kedua itu pekerja berat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di surat Shad, ini bercerita tentang kemampuan Nabi Sulaiman atau kelebihan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu diberi keistimewaan, salah satunya jin itu bisa tunduk dengan perintah Nabi Sulaiman. Nah, itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jin itu ada yang ahli bangunan, ada yang ahli menyelam gitu ya. Karena memang salah satu tempatnya jin atau singgasananya jin itu di lautan, di tengah laut. Itu ada hadisnya, ya. Kemudian yang ketiga, jin itu gaib. Artinya jin itu makhluk yang tidak nampak, gitu ya. Gaib. Maka tatkala ia Sulaiman telah tersungkur, taulah jin itu. Di sini jin itu kan gaib. Ternyata mereka juga nggak tahu dengan yang gaib. Contohnya, ketika Nabi Sulaiman wafat, itu tidak tahu bahwa Nabi Sulaiman wafatnya kan posisi duduk di singgasananya sambil memegang tongkat. Taunya itu ketika tongkatnya sudah rapuh dimakan rayap, lalu Nabi Sulaiman jatuh tersungkur. Berarti kira-kira itu kan sudah berhari-hari atau bisa jadi berminggu-minggu ya sampai kayu itu sudah habis dimakan rayap. Lah, jin itu baru tahu ternyata Sulaiman itu sudah meninggal, sudah wafat gitu, Masya Allah. Walaupun mereka ini goib, mereka itu tidak tahu masalah yang goib gitu maksudnya. Ya, mereka nggak tahu masa depan kita, mereka nggak tahu masa depan dunia, mereka nggak tahu apa yang akan terjadi, ya dengan hari kiamat dan sebagainya mereka nggak apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu disampaikan atau diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Slide berikutnya, Bu. Sudah 30 menit ya. Nah, kira-kira dengan kemampuannya jin yang semacam ya sebanyak itu ya,
bisa terbang ke luar angkasa, bisa pekerja berat ya, bisa melakukan aktivitas berat gitu ya. Kira-kira boleh nggak memanfaatkan jin? Ternyata kalau Ibnu Taimiyah berpendapat, jin itu ada 3 golongan ya. Dalam hal memanfaatkan jin ya, Ibnu Taimiyah mengatakan ada 3 golongan. 3 golongan itu yang pertama adalah memerintahkan jin sesuai dengan perintah Allah. Bisa nggak seperti itu? Ya. Yang kedua, memanfaatkan jin untuk yang mubah. Lalu yang ketiga, memerintahkan jin untuk yang dilarang. Ibnu Taimiyah berpendapat seperti ini karena memang ada. Ya. Contohnya yang terakhir, yang ketiga, memerintahkan jin untuk yang dilarang oleh Allah, itu diantaranya ya dukun-dukun itu ya. Jadi dukun itu meminta jin untuk mengambil uang orang. Ya kalau di Indonesia namanya matuyul ya. Ya. Lalu ada juga sampai membunuh ya, di menyakiti dan yang lain-lain. Ada yang merasa tersakiti, diperiksakan kemana-mana, tidak terdeteksi, tidak ada penyakit, menurut medis tidak ada masalah gitu ya, tetapi kita kesakitan. Nah, ini bisa jadi adalah ada orang yang memerintahkan jin, menyuruh jin untuk menyakiti kita gitu ya. Kemudian menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, ini juga ulama Mesir ya, beliau mengatakan karena jin ada yang baik dan ada yang buruk, maka tidak mungkin jin baik mau diperalat oleh siapapun. Nah, ini berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Karena memang sekali lagi ya, setiap ulama punya pendapat yang belum tentu sama gitu ya. Tapi para ulama itu saling menghargai. Kalau Ibnu Taimiyah mengatakan kemungkinan ada 3 golongan itu tadi, ya sementara Syekh Sa'rawi itu mengatakan tidak bisa. Kenapa? Kalau memang jin baik, ngapain mau diperalat manusia? Ngapain mau tunduk dengan orang lain gitu ya? Sama manusia juga gitu kan. Kita punya kebebasan. Nggak mau dong kita diperalat sama orang lain. Nah, jin juga seperti itu. Mestinya kalau jin itu baik, ya nggak mau diperalat oleh manusia atau oleh orang lain. Kecuali jin itu adalah jin jahat. Ya, maka pasti yang memperalat juga orang jahat. Yang memanfaatkan juga orang jahat gitu. Ya. Nah, ini dalam hal memanfaatkan jin. Nah, berikutnya Bu. Nah, dari semua paparan ini teman-teman, kata kuncinya itu di sini. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu kira-kira yang mana ya. Kira-kira siapa yang paling benar dari paparan para ulama tadi itu, yang mana mereka juga mengambil dari hadis, mengambil dari Al-Qur'an dan juga dari fakta-fakta di lapangan. Ternyata kita tidak bisa memutuskan. Misalnya, jin itu di Al-Quran tadi kan disampaikan, tidak bisa dilihat gitu ya. Mereka bisa melihat kita, tapi kita nggak bisa melihat mereka di surat Al-A'raf tadi. Tetapi ada fakta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan suatu ketika beliau sedang sholat, beliau diganggu oleh jin ifrit. Lalu Rasulullah mengikat jin ifrit tadi. Pinginnya Rasulullah itu diikat di tiang masjid dan akan ditunjukkan kepada sahabat-sahabat. Ternyata Rasulullah kemudian menyadari, mungkin kalau bahasa kita gitu, nggak jadi gitu ya. Karena apa? Karena itu adalah ada doa dari Nabi Sulaiman bahwa hanya Nabi Sulaiman yang diberikan kekuatan, kekuasaan bisa menundukkan jin. Gitu. Kemudian ada juga hadis dari Abu Hurairah. Beliau itu sebagai penjaga atau amil zakat ya, yang mengumpulkan zakat kurma. Karena memang apa makanan khas mereka ya, makanan pokoknya kan kurma. Jadi itu yang dizakati, yang dikeluarkan zakatnya. Nah, setiap malam itu datang seseorang yang mengambil kurma tadi. Sampai hari ketiga, akhirnya orang yang mencuri tadi ya, pencuri tadi itu ditangkap oleh Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah mengatakan, kamu ini kok bahasa bahasa kita gitu,
nggak jerah gitu ya, sudah konangan kan, sudah ketahuan. Kalau kemarin tuh sudah ketahuan oleh Abu Hurairah, kok besok datang lagi gitu ya. Kalau bahasa Jawanya itu ndablek gitu ya. Ini ada yang dari Jawa nggak ya? Kalau dari eh, apa teman-teman bahasa Indonesia mungkin itu menjengkelkan gitu ya, karena sudah berkali-kali kok masih balik lagi gitu ya. Akhirnya yang ditangkap tadi, pencuri tadi itu mengatakan gini, wahai Abu Hurairah, bacalah ayat kursi sebelum engkau menutup pintu atau sebelum engkau tidur. Lalu Abu Hurairah cerita ke Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sudah tahu, dapat info dari malaikat Jibril tentang peristiwa itu gitu ya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, ketahuilah itu adalah jin. Apa yang disampaikan itu benar, walaupun jin itu punya sifat pembohong. Ya. Jadi pesan yang disampaikan untuk membaca ayat kursi sebelum menutup pintu atau sebelum tidur, ya, sebelum kita istirahat, itu adalah pesannya yang benar. Ya, pesannya benar. Walaupun jin tadi punya sifat pembohong. Ya, berarti ada fakta bahwa Nabi Muhammad bisa melihat jin. Begitu juga Abu Hurairah melihat jin. Nah, permasalahannya, apakah jin yang dilihat Abu Hurairah itu sama seperti jin-jin yang lain yang menyerupai manusia? Apakah setelah kita mengkaji tentang maknanya jin tadi, kita masih menganggap bahwa jin itu seperti manusia? Nah, ternyata bentuk asli dari jin itu tidak ada penjelasan. Tetapi karena jin itu punya kemampuan berubah, dan berubah sesuai dengan indera manusia yang bisa menangkapnya. Gambaran manusia, maka jin itu menyerupai manusia. Berarti bisa jadi ya, gambaran jin di Indonesia dengan gambaran jin di luar negeri itu berbeda. Karena memang penangkapannya begitu. Ilusinya seperti itu gitu. Misalnya kita mungkin pernah lihat jin atau film hantu horor gitu ya, versi Cina. Nah, ternyata ganteng-ganteng dan cantik-cantik jinnya atau hantunya. Kita lihat jinnya Indonesia, kok ya. Nah, ini ternyata bukan bentuk jin yang asli ya, karena mereka itu menyerupai atau merubah bentuk itu sesuai dengan bagaimana manusia menangkap. Makanya sesuai dengan gambaran kita. Kalau gambaran kita menganggap mereka angker ya angker gitu ya, munculnya yang menakutkan gitu. Nah, sebagai orang beriman, ini sengaja tidak saya tampilkan di slide karena supaya kita bisa mencatat ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati atau bahkan jika perlu kita itu mendeteksi apakah kita itu kena gangguan atau tidak, ada jin atau tidak. Dan jin itu apakah bisa masuk ke dalam tubuh kita? Ternyata banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jin itu mengalir di dalam darah. Saya pernah meruqyah pasien yang waktu itu di depan rumah saya tiba-tiba pingsan. Setelah pingsan, saya ruqyah, ternyata ada sesuatu yang berjalan, ya, sesuatu yang berjalan di aliran darahnya. Jadi ketika saya ruqyah, misalnya di kepala gitu ya, ada sesuatu yang berjalan di kepalanya. Ketika saya ganti ruqyah di perutnya juga ada gerak-gerak gitu ya. Dan itu membenarkan ya, bagi saya ya, adalah membenarkan hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang jin itu, setan itu mengalir di dalam darah kita ya. Nah, masuknya mereka ke dalam diri kita itu melalui pori-pori seluruh tubuh kita. Ini kan ada pori-pori ya. Maka seorang perempuan atau muslimah yang sangat disayang oleh Allah diperintahkan untuk menutup aurat seluruh tubuhnya. Itu karena Allah sayang agar tidak banyak pintu-pintu masuknya setan. Kalau banyak pintu masuknya setan, artinya banyak pori-pori yang terbuka. Misalnya kita baju pendek kan otomatis banyak pintu pori-pori yang terbuka. Maka banyak pintu setan yang terbuka pula.
Tetapi ketika kita menggunakan busana muslimah, busana yang syar'i, insya Allah itulah salah satu cara Allah melindungi kita dari masuknya setan, masuknya jin. Nah, setan dan jin ini bisa menyakiti secara sektoral atau secara keseluruhan. Ya, kadang sakit di bagian tertentu, kadang seluruhnya, bahkan sampai meninggal dan yang lain-lain. Tentu mereka itu melakukan semua itu adalah atas kehendak Allah. Nah, apakah kita perlu takut? Tidak. Yang perlu kita takuti hanyalah Allah, karena tugas mereka dan juga tugas kita adalah sama, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah setelah paparan tentang jin seperti itu, barangkali teman-teman ingin diskusi, ingin tanya, ingin sharing, saya persilahkan dengan senang hati. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Nanti kalau saya nggak bisa menjawab, saya jadikan PR, ya. Akan saya berikan jawabannya melalui panitia, gitu ya. Karena saya yakin teman-teman adalah orang-orang akademik yang otaknya cerdas-cerdas semuanya. Jadi mungkin cara berpikirnya itu rasionalis semua gitu ya, tidak seperti orang awam yang hanya mendominasi rasa takut, ya didominasi rasa takut oleh cerita-cerita. Misalnya ada kehilangan uang, langsung cerita takut semua sekampung ini melakukan ritual tertentu biar uangnya nggak hilang dan sebagainya. Ya, insya Allah itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya serahkan ke MC dulu untuk membuka sesi tanya jawab. Ya. Jazakumullah khair, Ustazah. Mungkin kalau yang terakhir tadi sebenarnya kita sama-sama belajar ya teman-teman, apalagi terkait akidah. Karena kadang-kadang kan akidah itu kita tahunya dari kita culture atau kebiasaan itu tahunya dari nenek, katanya begitu. Jadi, nah saat inilah saatnya kita untuk benar-benar sebenarnya Allah itu menyuruh kita seperti apa sih, akidah yang bersih itu seperti apa gitu ya, terutama kaitan dengan jin. Jadi kita sama-sama belajar sebenarnya. Nah, sebelum kita mesti langsung ke sesi tanya jawab, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita boleh foto dulu ya. Kita dokumentasi dulu yang kilo aman. Wah, yang MBSD aman, soalnya amannya MBSD? Aman. Boleh tahu dulu? Allah. Yang kilo soalnya aman? Oh dia ini ya, untuk mute agak jauh. Baik yang online, bisa di-open dulu kameranya. Kita foto sebentar ya, sambil memikirkan pertanyaan gitu barangkali. Kalau tidak memikirkan nggak apa-apa. Kita coba screenshot dulu semuanya masuk kamera ya. Yang di dalam itu, yang lagi di online, apakah bisa buka kamera? Yang di online apakah bisa buka kamera? Suaranya gempa ya. Yang online? Oh. Oke, Mbak Rana sudah buka, Mbak Isma buka, Mbak Zizi, Mbak Fitri, Mbak Retno, Mbak Dita buka, oke Zahra, bagi sama Mbak Yudhani, Isna, Mbak Nurul, Mbak Nurul di sini. Baik, kita foto dulu ya. Oh. Kita foto dulu ya, teman-teman semuanya masuk ya. Masuk ya, semuanya masuk ya. Baik, dalam hitungan ketiga. Udah semakin masuk. Tangannya. Majuan sedikit, agak kesini. Nah. Baik. Oke. Kita hitung dalam hitungan ketiga ya. 1, 2. Bentar. Ulang. Bentar. Gak bisa screenshot ya. Oke. 1, 2, 3 semuanya ditahan. Mau dijadi dulu ya, salah. 1, 2, 3. Aduh. Oke. Kenapa? Alhamdulillah baik. Sebagai dokumentasi ya, ini baru pertama ini dibeli di 2 tempat. Ustaz Arif. Insya Allah kemudian nanti bisa kita lanjutkan ya. Jadi kita bisa gali ilmu dari ustaz-ustaz dari Indonesia.
Baik, kita lanjut ke sesi tanya jawab nih. Waktu MD biasanya itu banyak Ustazah yang bertanya terkait ini gitu sampai terusnya sebentar ya jadi PR. Nah, sekarang saatnya karena sudah hadir nih Ustazah Alif yang beliau praktisi yang juga memang meruqyah begitu ya. Jadi mari kita sama-sama bertanya begitu. Baik, kita mulai dari mungkin dari MDSC ada satu Mbak Elsa, tahan dulu ada lagi. Satu dulu. Baik, dari Kilo ada yang mau bertanya? Belum? Mungkin dari online ada boleh raise hand kalau ada yang mau bertanya dari online. Ini kalau FB pada nanya ini sekarang. Iya. Baik. Pada malu. Pada malu. Oke. Ada yang bertanya mungkin Mbak Elsa dulu ya. Bisa. Ya. Boleh, boleh. Pakai ini. Oke. Ini Mbak Elsa mau bertanya dari ND atau Elsa. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, suaranya menggema sih Mbak. Bisa menggema suaranya. mendekat, yang jauh mendekat, yang dekat. Bisa pakai ini. Tahunnya juga saja juga satuannya. Assalamualaikum, Ustazah. Jadi Ya, nama waalaikumsalam. ya dari NTSD dan asal saya sebenarnya orang Minang ya, Ustazah, tapi asal domisilinya di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kenapa saya nyebutin ini ya Ustazah? Soalnya terkait jin ini, aduh, saya rasa dari saya sendiri asal usul saya beserta, berarti kalau bilang asal usul itu berarti keluarga besar gitu ya, dan dari nenek moyang gitu, itu tuh saya rasa jin itu kayak apa ya, kayak udah jadi seputar apa namanya permasalahan, isu dan juga kayak jadi musuh gitu. Kenapa? Soalnya di keluarga besar saya itu ya, Ustazah, acap kali berasa seperti diperbudak juga sama jin ini karena banyak yang kesurupan. Dan itu ada juga yang bergantung yang mencari-cari, contohnya itu kayak apa yang mengaku embel-embel ustadz gitu. Yang padahal itu nggak ada bedanya sama dukun yang menggunakan perantara jin kayak gitu. Padahal dan kalau misalnya kita nggak ngikutin, para orang tua ini marah gitu. Misalnya, ya kamu tuh harus ikutin aja lah, apa aja gitu. Misalnya, contoh lah, biar kayak warisin usaha gitu. Terus kalau misalnya ada yang kesurupan itu artinya orang yang meninggal itu masuk ke si apa orang-orang yang hidup kayak gitu loh. Jadi tapi yang beberapa yang generasi muda sepupu saya udah mulai sadar gitu kalau kita tuh bukan larinya ke situ gitu ya Ustazah. Jadi pertanyaan aku nih karena aku pernah sedikit ilmu dari yang aku dapat sama senior aku dulu di LDK KDM yang mana beliau itu lulusan S2 dari Mesir dan di Mesir juga di sana banyak sekali orang-orang yang masih pakai ilmu jin gitu yang mana ya banyak sekali juga dukun-dukun. Kita tuh memang bisa ya meruqyah diri sendiri ya dengan ayat-ayat ruqyah itu kan, terus yang dibaca dengan segelas air putih dibacain dengan ayat-ayat ruqyah terus diminum ke diri sendiri atau bisa juga di splash dicipratkan ke orang yang lagi diguna-guna oleh jin, apakah itu betul? Lalu dengan dengan yang orang-orang manusia ini yang saya bilang tadi musuh gitu ya, yang mana para dukun itu tuh gimana ya menyikapinya ya, Ustazah? Karena secara orang tua gitu kan kadang emang keras gitu, susah gitu untuk mengedukasi orang tua yang apa, "Ya itu tuh kan kita tuh bisa minta tolong, minta didoain itu tuh." Astagfirullah kayak gitu. Jadi saya juga udah kayak bikin geleng-geleng aja gitu sama yang seperti ini. Bisa ketangkap nggak pertanyaan dari saya, Ustazah? Ya. Maaf. Terima kasih. Jazakallah. Iya, iya. Terima kasih. Tadi dari mana Mbak asalnya Mbak? Aslinya saya orang Minang, tapi domisili di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya. Jawa Barat. Aslinya Blitar. Padang, Minang, bukan Padang ya. Oh iya. Ya. Padang. Iya, iya. Baik. Yang pertama,
Memang ini fenomena ya di masyarakat kita, apalagi masih ada orang tua atau ada sesepuh-sesepuh di kampung atau di rumah kita gitu ya, yang masih memiliki pemahaman-pemahaman, dan itu ternyata ketika kita cari ya secara ilmiah itu adalah pemahaman jahiliyah. Pemahaman jahiliyah itu yang menyerupakan jin itu dengan yang menakutkan, yang kuntilanak lah, yang pocong lah, yang itu gitu ya. Jadi itu justru pemahaman sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ternyata bisa sampai ke kita gitu loh. Luar biasa kan ini doktrin turun temurun ya, udah ribuan tahun, bukan hanya setahun dua tahun, puluhan tahun, bukan gitu. Tapi subhanallah ya sampai ke kita. Tapi alhamdulillah insya Allah dengan datangnya generasi milenial, generasi Gen Z dan sebagainya itu mulai berpikir rasional ya. Tidak lagi taklid buta, tidak lagi ikut-ikutan apa kata sesepuh, kata nenek moyang, apalagi yang bersangkutan menganggap bahwa jin itu adalah ya musuh besar, padahal jin itu ya makhluk Allah yang sama-sama beribadah, tugasnya sama seperti kita, beribadah kepada Allah. Adapun tempatnya atau eksistensinya atau wujudnya, nah itu yang memang ada perselisihan tadi ya. Yang jelas mereka ada gitu ya. Kita tidak boleh menafikan itu, dan itu termasuk terkait keimanan kita kepada yang gaib. Nah, yang pertama, bagaimana tentang meruqyah ya. Yang ruqyah yang terbaik itu seperti yang disampaikan Rasulullah adalah ruqyah mandiri ya. Jadi tidak perlu mengundang orang lain. Ketika kita misalnya ciri-ciri nih ya, kita sedang diganggu jin, itu ketika kita malas melakukan ibadah. Ya, kita dengar adzan tapi kita masih menunda-nunda. Nanti dulu sholatnya gitu ya. Kita sudah tahu sudah mau maghrib, kita masih berkeliaran di luar. Sementara ada dalil, ada hadis dari Nabi kalau sore hari hendaklah mengurung anak-anak kita masuk ke dalam rumah kita, karena saat itu setan dan jin sedang berkeliaran mencari orang yang akan diganggu gitu ya. Kemudian ketika sudah malam hari tidak apa-apa, lepaskan, kata Rasulullah seperti itu. Nah, dengan ada tanda-tanda atau ciri-ciri kita diganggu tadi, yaitu males. Yang pertama itu kita males sekali untuk beribadah. Ada yang ngantuk ketika baca Quran, ada yang pas sholat itu nggak sadar, ternyata tertidur, macam-macam bentuk. Kalau kita diganggu itu ada yang sakit, ada yang intinya bagaimana kita semakin jauh dari Allah, karena mereka yang setan itu mencari teman sebanyak-banyaknya sebagai penghuni neraka. Ketika kita sudah uh, mendeteksi diri kita bahwa kita ini ada gangguan gitu ya, ada masalah, ini saya nggak normal ini, kok saya setiap tidur, setiap sholat ngantuk, atau setiap ngaji tertidur gitu ya, itu sudah ada tanda ya, maka lakukanlah ruqyah. Ruqyah itu ada dua macam, ruqyah yang syar'iyah dan ruqyah yang ghairu syar'i. Ruqyah itu bahasa Indonesianya adalah mantra ya. Yang syar'i adalah mantra-mantra yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya doa-doa, ayat-ayat Al-Quran itu adalah mantra. Cuma selama ini kita kan mendengar kalimat mantra itu kan langsung negatif ya. Maka kalau mantra itu berarti jampi-jampinya dukun atau cara berdoanya dukun-dukun itu gitu ya. Nah, tapi ini secara bahasa. Ruqyah itu artinya mantra tadi. Nah, yang ruqyah yang ghairu syar'i itu adalah ruqyah yang tidak bersumber dari Quran dan Sunnah. Apakah di zaman Rasulullah pernah terjadi? Pernah. Contoh, suatu ketika Rasulullah diceritani oleh sahabat. Sahabat ini sedang bepergian. Kemudian di satu desa, di satu tempat, mereka membutuhkan air ya, kehabisan bekal, karena kehabisan bekal mereka butuh konsumsi ya. Akhirnya mampir ke kampung tersebut untuk minta bekal atau minta konsumsi, minta minum gitu ya, mampir untuk itu. Ternyata oleh ketua sukunya tidak diizinkan, nggak boleh gitu ya, karena mungkin orang asing ya nggak kenal. Nah, saat mereka eh, tidak mengizinkan tadi itu, tiba-tiba ada orang yang tersengat karena jengking. Nah, ingat
tadi disebutkan oleh Rasulullah bahwa bentuk jin itu ada yang seperti ular, anjing, kalajengking. Karena ini adalah kalajengking jin, ya, sahabat tadi kemudian membacakan ayat-ayat surat Al-Fatihah, ya, membacakan surat Al-Fatihah. Setelah dibacakan surat Al-Fatihah, ternyata pasien tadi sudah nggak kesakitan lagi dan akhirnya sahabat tadi diberi minum, diberi bekal sama ketua kampung tadi, ketua suku tadi, karena dianggap berhasil menyembuhkan rakyatnya. Nah, itu diceritakan ke Rasulullah dan Rasulullah tidak menyalahkan, Rasulullah tidak melarang. Artinya Rasulullah dalam pengertian hadis itu kan ada ketetapan Rasulullah, ucapan Rasulullah, termasuk diamnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah diam itu berarti membolehkan, ya. Nah, kemudian ada lagi, ini peristiwa Rasulullah sendiri yang mengalami. Rasulullah itu kena sihir. Loh, bisa ya Rasulullah juga kena sihir? Iya. Kenapa ini terjadi? Salah satu hikmahnya adalah supaya kita sebagai umatnya mengerti cara menyelesaikan kalau kita mengalami hal yang demikian itu. Nah, Rasulullah itu mengalami pusing yang luar biasa. Kemudian badannya panas. Lalu didatangi oleh malaikat Jibril, kamu sedang kena sihir. Dan sihirnya ada di dalam sumur. Jadi, kalau sihir itu berarti memakai perantara. Ada orang yang tidak suka. Ternyata setelah diselidiki itu adalah seorang Yahudi yang mendekati pembantu Rasulullah supaya dicarikan barang bekasnya Rasulullah, entah itu apalah gitu ya, ternyata dapatnya rambut. Jadi rambut Rasulullah itu diambil oleh pelayannya kemudian dikasihkan ke orang Yahudi tadi. Nah, dari orang Yahudi tadi itu kemudian disihir, diikatkan di satu namanya buhul, ya, diikatkan di satu benda, ya, yang di situ biasanya kalau di Indonesia, nggak hanya di Indonesia sih, di beberapa negara kayak gitu. Jadi kayak boneka kecil gitu ya. Kalau misalnya pingin menyakiti kepala, maka di kepala boneka itu ditusuk jarum atau apa gitu. Nah, itu bisa terasa sakit ke kita yang kena sihir karena ada benda kita yang digunakan tadi. Nah, benda yang dipakai, yang diambil dari Rasulullah itu tadi kan rambut, ya. Jadi Rasulullah kesakitan kepalanya karena rambutnya eh, yang dijadikan sarana sihir tadi. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan oleh malaikat Jibril cara menghilangkan atau cara mengobatinya adalah dengan cara membaca muawwidatain. Muawwidatain itu surat An-Nas, surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali, ya. Jadi kalau teman-teman atau kita mengalami misalnya kok tiba-tiba pusing sekali gitu ya, atau tiba-tiba kaki sakit, tiba-tiba perut sakit, padahal tidak ada tanda-tanda misalnya habis makan pedas atau tanda-tanda sebelumnya yang mengakibatkan sakit gitu ya, bisa dilakukan itu dengan mendeteksi barangkali kita sedang disakiti oleh eh, setan, oleh jin tadi. Nah, ini dilakukan oleh Rasulullah sampai akhirnya terlepas sihirnya. Rasulullah ditunjukkan oleh malaikat Jibril, tadi sihirnya kan ada di sumur. Jadi barang tadi itu termasuk rambut Rasulullah itu dibuang oleh orang Yahudi tadi ke dalam sumur. Sumur ini sumur kering ya, udah nggak ada airnya. Dibuang di situ. Jadi sihirnya itu masih ada di sana. Maka diambil, Rasulullah menyuruh seorang pelayannya untuk mengambil sihir tadi untuk diruqyah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengalami itu adalah pelajaran untuk kita. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjaga itu yang sangat dekat dengan Allah itu masih memungkinkan untuk diganggu oleh setan, oleh jin. Apalagi kita gitu loh. Apalagi kita yang ya nggak ada apa-apanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari kemuliaannya, dan yang lain-lainnya udah nggak ada apa-apanya kita. Kita hanya pengikutnya, percaya kepada beliau dan kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau itu saja. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh sahabat itu sangat berhak untuk kita ikuti, gitu ya, sangat memungkinkan untuk kita teladani, gitu ya, ketika mendapati kondisi-kondisi begitu. Lalu gimana dengan minum airnya?
Apakah ada di zaman Rasulullah seperti itu? Kalau itu berkaitan dengan mukjizat doa-doa atau mukjizat ayat-ayat ruqyah, ya, mukjizat Al-Qur'an. Ini sudah dibuktikan ya secara eksperimen, eh, makanan atau minuman yang mendengar doa-doa atau kalimat yang positif, maka minuman atau air itu akan membentuk kristal-kristal yang sangat indah sekali. Dan karena dampak dari ucapan yang positif tadi itu bisa menghasilkan air yang berkualitas, maka air yang dibacakan doa atau air yang diruqyah itu adalah air yang menyehatkan karena akan memberikan dampak yang positif pada tubuh kita. Ini juga berarti bahwa setiap kita meneladani Rasulullah dengan memulai makan dan minum dengan bismillah, itu berarti kita telah meruqyah makanan dan minuman kita. Kita telah berusaha menjaga diri kita dari gangguan jin. Ya. Tapi bagi kita yang nggak mau berdoa, itu berarti kita tidak menjaga diri kita sendiri, termasuk dari godaan atau dari gangguan jin. Nah, berarti boleh Kak Ustazah? Insya Allah boleh, justru itu dianjurkan. Jadi ruqyah atau mau meruqyah diri itu nggak hanya ketika kita sedang ada gangguan. Kapanpun kita mau makan dan minum, bacakan doa, bacakan ayat-ayat, ya, Al-Fatihah minimal, ya. Kalau udah nggak hafal Al-Fatihah, insya Allah hafal lah. Kalau nggak sempat misalnya, baca yang paling singkat yaitu Bismillah. Ada hadis yang menjelaskan bahwa ketika manusia sedang menikmati makanan dan minuman dan tidak disebutkan kalimat Allah atau Bismillah, maka setan ikut di situ. Suatu ketika Rasulullah mendapati sahabat yang makan sampai hampir habis, lalu ditanya, kamu sudah doa belum? Belum. Maka Rasulullah mengatakan, ucapkan Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Begitu sahabat tadi mengucapkan Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, setan langsung berhenti ikut makan. Dan karena Rasulullah adalah seorang nabi, memiliki keistimewaan, memiliki perbedaan dengan kita, Rasulullah melihat ya bahwa setan-setan itu ikut makan dalam makanan kita. Sebenarnya tidak hanya dalam makan ya, tapi juga termasuk hubungan suami istri. Setan atau jin itu bisa terlibat dalam hubungan suami istri yang tidak diawali dengan doa. Maka berdoa sebelum hubungan suami istri itu sangat penting karena akan berpengaruh kepada kenyamanan, ketenangan, bahkan nanti sampai kepada karakter anak. Anak yang cenderung kepada hal-hal yang positif, insya Allah adalah anak yang proses atau mengawalinya dari proses tadi atau hubungan ayah dan ibunya tadi itu diawali dengan hal yang baik, diawali dengan doa, diawali dengan minta perlindungan kepada Allah. Tetapi anak yang kemudian cenderungnya kepada kemaksiatan, pada keburukan, itu adalah karena prosesnya atau diawalinya tadi bukan dengan berlindung kepada Allah, tapi karena nafsu, karena syahwat. Biasanya kalau sudah nggak tahan gitu ya, sudah lupa baca doa itu. Nah, sekarang diingat-ingat, jangan sampai ada yang terlibat selain kita, suami dan istri kita. Ya, insya Allah yang pertama itu, jadi boleh ya, Mbak Elsa ya tadi namanya. Ya, betul. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi kondisi masyarakat atau mungkin orang terdekat kita, orang tua kita yang masih kolot gitu ya, yang masih bersikuku dengan keyakinannya bahwa kalau kamu nggak ini nanti akan begini dan lain-lain. Saya punya cerita. Rumah yang saya tempati itu memang istimewa ya, yang sekarang jadi pesantren. Alhamdulillah Allah takdirkan sekarang insya Allah sudah sangat nyaman lah ya, karena 24 jam digunakan santri untuk menghafal Al-Quran. Jadi awal saya menempati rumah ini, ada sekelompok orang tua-tua yang datang ke depan rumah saya, yang di depan rumah saya itu ada pohon. Pohon ini tidak terlalu besar. Nah, rombongan ibu-ibu ini itu mengirim sesajen. Tahu ya sesajen ya, yang ada dupa, ada makanannya gitu ya. Nah, saat itu saya kaget. Loh, ternyata pohon ini dikirimi sesajen sama orang-orang ya. Dan itu orang kampung yang saya nggak kenal, kan saya pendatang di sini. Dan belum tahu ya mereka melakukan itu sebelumnya ya nggak tahu gitu ya, taunya ya ketika saya sudah menempati itu sampai kurang lebih 3 bulan 4 bulan lah, 3 bulan 4 bulan itu selalu dikirimi sesajen.
saya tanya, saya dekati sama mereka, Ibu ini buat apa ya Bu? Saya sudah tahu tuh Mak, saya ingin pendekatan ke mereka. Tapi jawab mereka gini, saya ini Bu, anak saya mau melahirkan, jadi mau punya cucu gitu ya. Ini syarat dari abayai gitu ya. Padahal nggak ada abayai yang menyuruh kepada kemaksiatan, nggak ada. Yang ada itu dukun. Dukunlah yang menyuruh kepada kemaksiatan. Kalau abayai berarti kan orang baik ya, orang soli. Nah, di masyarakat ya khususnya tempat tinggal saya ini Jawa Timur. Jawa Timur itu kan terkenal ya dengan hal-hal yang begitu gitu. Termasuk yang saya ada sendiri itu. Nah, akhirnya saya mengetahui dan menyadari mereka ini orang tua, pemahamannya segitu gitu. Ya, pemahamannya segitu. Kan pernah suatu ketika saya tanya, Ibu dalam rangka apa ini Bu kirim makanan ini? Kata mereka, ini karena saya mau punya hajat, mau mantu gitu ya, supaya acara kami tidak kena bala, kena musibah atau tidak hujan gitu ya, maka disuruh sama abayai ke sini gitu. Saya sempat sempat ya Allah beri hidayah mereka ya Allah mereka nggak tahu gitu ya. Akhirnya saya berusaha untuk menetralkan atau menghilangkan kondisi itu dari kiriman sesajen dengan cara saya mengundang beberapa teman-teman dari anak-anak saya. Waktu itu anak saya masih kelas 3 SD, saya ajak menghafal Quran di bawah pohon itu. Kata anak-anak ini, kenapa Umi kita ngaji di bawah pohon? Enggak apa-apa, biar dingin aja gitu ya, karena mereka masih anak-anak. Suatu ketika mereka tahu ada ibu-ibu yang bawa sesajen itu, mereka tanya, oh Umi kita nggak apa-apa Tami ngambil makanannya itu gitu ya kan memang ada makanannya ya. Anak-anak tertarik ada apel ada buah ada makanan ayam panggang ayam bakar ada ikan gitu ya Masya Allah. Namanya anak-anak ya Umi boleh nggak mengambil itu, kemudian saya jelaskan maaf nak ya itu haram jangan dimakan. Dan akhirnya mereka ternyata memahami betul ya sekarang ternyata gitu ya. Ya, alhamdulillah ketika kurang lebih 3 bulan anak-anak ngaji di bawah pohon itu, orang-orang tadi itu berhenti dengan sendirinya, sudah nggak pernah lagi datang ke sini sampai sekarang. Dan ada lagi yang membuat saya semakin jatuh cinta dengan Al-Quran itu apa? Pohon itu yang selama ini dikirimi sesajen itu berubah ketika malam hari bunga itu mekar bunganya dan aromanya wangi seperti bunga melati. Ketika siang hari tidak ada, maksudnya tidak ada yang mekar, nggak ada aroma dan yang lain-lain. Tapi khusus malam hari, dan itu sampai sekarang. Jadi sejak itu sudah nggak ada depan rumah kami juga pohon itu sudah berubah tidak lagi jadi tempat terujukan tempatnya setan ya karena saya termasuk yang kena dampak gangguan setan tadi berupa ular-ular tadi di mana di situ tempat syirik kan di situ disembah-sembah kan dibuat kepercayaan oleh masyarakat. Nah, itulah yang saya lakukan. Artinya, pendekatannya harus berhati-hati ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, lebih senior, lebih dibandingkan kita. Karena semua orang tua itu nggak ingin digurui, nggak ingin diajari. Karena kan semua orang tua itu punya ego merasa, aku lebih pengalaman, aku lebih tahu, aku lebih ini. Pasti punya itu. Kecuali orang tua yang mendapat rahmat Allah yang dengan lapang dada menerima masukan, menerima ilmu, menerima nasihat dari yang lebih muda. Ya, jadi sekarang bagaimana kalau menghadapi orang tua atau masyarakat yang seperti itu, tenangkan hati kita, pikirkan baik-baik solusi yang terbaik. Jangan sampai menyinggung mereka karena bagaimanapun mereka adalah orang tua yang harus kita hormati. Ya, apalagi itu orang tua dan keluarga kita. Ini saya dengan orang lain berusaha untuk menghormati mereka bukan dengan cara mengusir, Bu. Jangan ke sini lagi ya, Bu ya. Ini dosa, Bu. Enggak. Tapi saya berusaha pendekatannya dengan cara bagaimana mereka sudah nggak ke sini lagi, tapi mereka nggak tersinggung dan yang lain-lain. Nah, akhirnya dengan cara itu, anak-anak saya ajak ngaji setiap sore, yang akhirnya alhamdulillah sekarang jadi basis tempat menghafal Al-Quran bagi masyarakat. Ya, itu ya Mbak Elsa, mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahan. Terima kasih Jazakallah Ustaz, tapi maaf ya agak meleset sepertinya pertanyaan saya ke Ustaz tadi bukan orang tuanya sih lebih ke
kan apa namanya, si dukun-dukun itu tuh datang ke rumah gitu loh. Datang ke rumah kemudian Ke meminta kemana? anggota para dukun-dukun itu yang dipanggil oleh orang tua datang ke rumah, kemudian mereka melakukan ritual yang mana semua anggota rumah itu juga harus ikutan gitu. Misalnya kayak pegang Hmm, kayu makan terus makan daunnya kayak gitu-gitu, saya pernah ngalamin gitu. Ustazah. Nah, hmm. pertanyaan saya tuh gimana ya, apa ya, cara biar nggak kita tuh ikut atau kena apa ya, yang guna-guna si dukun itu loh. Oh Atau emang gitu. lantang bilang aja nggak mau gitu, atau ya dengan lantang kayak menolak saya nggak mau ikutan kayak gitu, atau gimana gitu. Ya kalau orang tua sih pasti bakal ribut gitu ya, tapi ini si dukunnya juga ikut curug kayak gitu loh, Ustazah. Iya, iya, iya. Bisa difahami. Bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Kalau kita sudah yakin benar-benar bahwa itu adalah dosa, itu adalah maksiat, itu adalah syirik, maka kita bisa dengan lemah lembut menyampaikan, mohon maaf ya, saya tidak ikut. Tapi kalau kita bisa menjaga hati bahwa saya ikut ini bukan dalam rangka niat bermaksiat, bukan dalam rangka melakukan syirik, tapi saya dalam rangka menghormati orang tua saya, maka Allah lebih tahu akan niat hati kita. Ya, Allah lebih tahu niat hati kita. Saya nggak ingin ikut mereka, tetapi karena situasi dan kondisi sama seperti di sini, Mbak. Di sini itu ada karena orang Jawa itu ya banyak banyak tradisi lah yang tidak sesuai dengan syariat. Misalnya namanya itu eh, tasyakuran weton. Weton itu tanggal lahir atau bukan tanggal lahir ya, hari pasaran kelahiran. Nah, mungkin di luar Jawa Timur itu nggak ada. Jadi ada hari pasaran, itu kan ada 5, ada Wage, Pahing, Pon itu ya. Nggak tahu di luar Jawa Timur ada nggak ya? Karena saya tahunya ini memang mayoritas orang Jawa Timur begitu. Jadi di hari lahir itu, misalnya saya lahir tanggal 1 Januari. Nah, hari pasarannya itu apa? Hari pasarannya itu misalnya Wage gitu ya. Ternyata setiap tanggal 1 dan itu wage, setiap wagenya bukan tanggal satunya, bukan 1 Januarinya, tapi wagenya. Mereka itu membuat makanan, ya, membuat makanan. Saya waktu awal-awal tinggal di masyarakat itu juga tanya sama mereka, karena saya kan sejak kecil di pesantren. Jadi bapak ibu saya, kakek nenek saya, keluarga besar saya itu memang orang pesantren yang tinggalnya di pesantren juga apa membesarkan pesantren gitu ya. Ketika saya tinggal di masyarakat ya mendapati kenyataan yang seperti itu, saya tanyakan ini kenapa setiap 5 hari itu saya dikirimi makanan gitu. Ternyata dalam rangka peringatan tadi. Nah, ini kan tidak ada dalam Islam, peringatan kelahirannya nggak ada dalam Islam. Tapi gimana usaha makan makanannya gitu ya? Ini kan sama terlibat ya. Nggak mungkin makanannya saya buang setiap 5 hari itu setiap dikirim saya buang itu kan tidak mungkin. Maka saya kemudian niat sama Allah, ya Allah, saya niat ini menerima sodakoh mereka. Mereka itu niatnya adalah untuk ini, untuk itu. Mereka untuk apa? Ke harapannya kepada anak yang ini, yang itu terserah mereka. Yang penting saya jaga hati saya menerima sodakoh dan infak mereka berupa makanan. Nah, saya kira bisa kita siasati demikian. Jika tidak memungkinkan berkata, mohon maaf tidak bisa ikut, kita bisa mensiasati ikut tapi menjaga hati dengan tidak ada niatan dan tidak ada keinginan untuk melakukan perbuatan itu yang tidak ada sumber dari Islam. Ya, mungkin begitu ya, Mbak Elsa. Bisa difahami ya, Mbak ya? Gimana, Mbak Elsa? Suaranya belum keluar, masih ya.
Mohon maaf Ustazah, di sini agak nge-lag ini internetnya. Oke. Oh iya, Kak. Iya. Ada yang ada yang mau tanya ya? Mbak Aliana Prameswari. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Terakhir, Ya, itu ada Mbak Aliana itu. Cek ada yang mau bertanya lagi? Iya Mbak. Nggak bisa, internetku nggak bisa. Iya Mbak. Nggak bisa. Kekunci ya? Internetku ya? Nih. Baik. Coba dicek deh, Mbak. Tes. Kedengaran kah? Oh, ada satu Dengar, nih yang bertanya. Siapa ini? Ada yang raise hand. Iya, Alima dari NPS, Mbak. Oh, Mbak Dita sama Mbak Alina. Oke, baik. Oh, sudah bisa. Baik, Mbak Aliana. Ya. Alima dari sini Mbak suaranya, Mbak. Ya, suaranya Kedengaran? keluar. Sudah kedengaran suaranya? Suara saya Sudah. terdengar? Hmm. Oke, baik. Mbak Dita Tes. menyampaikan, kemudian nanti Mbak Dita juga menyampaikan, jadi nanti Ustazah Ali bisa langsung menjawab begitu nih, karena kalau misalnya kita tidak lebih dari 9.30 begitu barangkali. Silakan Mbak Adina, atau 9.35 begitu nih. Mbak Adina dulu Iya. boleh sampaikan. Kedengaran Ya, ya, Mbak? silakan. Halo. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustazah. Kami dari NTOU. Terus ini saya mewakili kakak-kakak. Ada pertanyaan. Yang pertama ini, misalnya nih pas kita meruqyah mandiri, terus tiba-tiba kita ngerasain badan kita tuh panas. Dan saat kita sendiri kita bingung kan, terus kayak gimana ya, kayak gimana mau mengatasi, takutnya tiba-tiba kita kesurupan tapi kita sendiri. Atau saat kita mau bantu teman kita bingung gimana bantuinnya gitu. Jadi minta gimana caranya meruqyah mandiri, terus gimana kita menangani kalau misalnya ada yang kesurupan. Habis itu kedua, biasanya tuh kayak ada ciri-cirinya orang yang suka ditempeli sama jin gitu. Misalnya dari perawakannya dia atau cara penampilannya dia gitu. Apakah benar? Gitu. Terima kasih. Ya, 3 ya pertanyaannya ya. Pertanyaan ya, kita langsung aja ke Mbak Dita, langsung silakan Mbak Dita langsung sampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bisa dengar suara saya? Dengar dengan jelas. Ya, terima kasih sebelumnya Ustazah. Sebenarnya ini materi yang sudah lama saya tunggu-tunggu gitu ya. Jadi pertanyaan saya ada 3 Ustazah. Yang pertama, apakah yang bisa melihat makhluk halus itu apa benar ada jin di dalam badannya? Karena saya pribadi juga sebenarnya bisa melihat, tapi tidak ingin bereaksi atau bukan bereaksi, maksudnya berkomunikasi dengan makhluk tersebut gitu, karena saya sendiri jujur penakut. Terus karena saya melihat dan pernah mendengar bahwa ada seorang ustadz bilang bahwa sejatinya seorang manusia itu tidak bisa melihat makhluk halus tersebut gitu. Terus kalau misalnya melihat berarti ada jin di dalam badannya. Pertanyaan saya yang pertama itu. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan jika kita sebagai perempuan itu sering rep-repan? Apa itu? Rep-repan itu kayak apa ya, kalau bahasa medisnya itu oversleeping gitu kayaknya. Kayak hipno gitu kan? Kayak kita lagi tidur tapi ngerasa rep-repan gitu, Saza. Maksudnya kayak kita lagi tidur tapi susah gerak gitu. Oh iya. Oke ya. Kalau bahasa Jawanya tindien itu. Oh iya, beda. Sementara saya dari Sumatera, Saza. Iya, rep-repan ya, Masya Allah bahasa baru ini.
Ya, Terus saya pertanyaan catat. terakhir Ustazah, gimana caranya gimana caranya kalau kita tuh merasa selalu diawasin ketika berada sendiri atau misalnya di kamar mandi? Karena kalau misalnya saya sendiri jujur kalau setiap mandi itu memang tidak pernah telanjang full ya, maksudnya ada kayak kemben gitu yang dipakai. Karena kalau misalnya saya pernah full body gitu, telanjang gitu, kayak badan saya biru-biru gitu, Ustazah. Jadi kayak semenjak itu kayak saya dikasih tahu, oh berarti ini tidak boleh memang mandi untuk bertelanjang bulat gitu. Jadi ada adabnya gitu. Jadi semenjak itu saya tidak pernah mandi untuk bugil gitu bahasa kasarnya. Mungkin hanya itu Ustazah, gimana cara nyikapinnya kalau kita merasa selalu diawasin gitu. Ya Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Yang pertama tentang ruqyah mandiri ya. Ruqyah mandiri itu seperti yang saya sampaikan tadi ya, dengan mendeteksi secara pribadi. Kenapa di ruqyah mandiri saya ambil pendapat lebih baik dibandingkan minta bantuan orang lain, karena dengan ruqyah mandiri itu rasa ketergantungan kita kepada Allah lebih diuji gitu ya. Keikhlasan kita itu lebih kita rasakan, bisa kita deteksi, bisa kita apakah kita ikhlas karena Allah, apakah betul-betul kita karena minta bantuan Allah, apakah kita betul-betul yakin Allah pasti akan membantu kita. Itu sangat bisa kita rasa ketika kita ruqyah mandiri. Tapi kalau kita minta ruqyah orang lain, itu setan akan menggoda kita juga, bahwa ada anggapan bahwa orang ini hebat, bahwa orang ini punya kekuatan dan sebagainya, yang bisa ujung-ujungnya itu kesyirik, yaitu menganggap ada yang mampu dan bisa menyelesaikan urusan kita yang berkaitan dengan hal gaib tadi itu selain Allah gitu. Padahal yang bisa menyelesaikan ya tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala, karena ini kaitannya kan dengan masalah gaib ya. Beda kalau misalnya masalah rumah tangga lah, masalah yang urusan sesama manusiawi gitu ya. Karena saya kebetulan juga konsultan rumah tangga, jadi sering menyelesaikan problem-problem klien yang bermasalah di rumah tangganya gitu ya. Nah, ruqyah mandiri ini bagaimana kalau kemudian kita merasakan ada gejala, entah mual, entah muntah, entah demam atau menggigil dan sebagainya. Maka kunci yang utama adalah jangan takut. Ya, kalau kita kuat, insya Allah mereka lemah. Ya, tapi kalau kita lemah, mereka jadi kuat. Karena tahu kita lemah. Ya, kan mereka bisa melihat kita, sementara kita nggak bisa melihat mereka. Itu dalil di surat Al-A'raf tadi. Nah, kemudian apa benar? Ini ada kaitannya dengan pertanyaannya Mbak Dita. Yang bisa melihat jin itu berarti di dalam tubuhnya ada jinnya. Itu pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah seperti yang sudah kita kaji tadi. Ya, karena seperti yang saya sampaikan, ternyata Abu Hurairah menangkap jin gitu, menangkap pencuri tadi ya. Dan itu kan pencuri tadi sudah berubah bentuk menjadi manusia. Artinya bukan jin yang secara asli, tapi sudah merubah diri, merubah bentuk menjadi manusia yang bisa diketahui oleh Abu Hurairah tadi. Apakah kemudian tandanya atau betul bahwa kita yang bisa melihat itu berarti di dalam tubuh kita ada jin? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena Rasulullah yang menyampaikan tadi bahwa jin itu mengalir di dalam darah, ya, dan itu bisa kita rasakan. Setiap diri kita itu kan ada jin yang selalu menyertai, namanya korin, ya. Sampai sahabat tanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Ya, iya, tapi korinku sudah mendapat rahmat Allah, artinya nggak bisa mengajak kepada kemungkaran, kemaksiatan. Nah, memang karena ini sekali lagi masalah gaib ya, kita tidak bisa mengklaim bahwa pendapat Ibnu Taimiyah salah atau pendapat Ibnu Taimiyah benar. Karena bisa jadi ada kasus memang faktanya begitu, saya nggak merasa mengundang jin atau saya nggak merasa punya khodam gitu ya, tapi saya bisa melihat misalnya. Nah, itu bisa jadi adalah turunan atau warisan dari orang tua. Karena saya juga punya pengalaman seperti itu. Ibu saya itu
mohon maaf ya, orang Nahdien itu kan sangat dekat ya dengan hal-hal seperti itu pada saat itu. Ibu saya itu hilang gitu ya. Bahasa sekarang itu mungkin kesasar gitu ya, nggak pulang karena nggak pulang itu akhirnya sama kakek dibawa ke orang ya orang pinter gitulah. Kemudian dikasih ya kalau mereka bilang itu pagar gitu ya, pagar. Jadi dipageri supaya nggak hilang lagi. Tetapi karena itu kan masih kecil ya, begitu sudah dewasa, sudah bukan dewasa lagi, tapi sudah tua, ketika kami sudah keluar dari pondok, sudah selesai belajar dan yang lain-lain, artinya sudah pernah mendapati pelajaran-pelajaran tentang ini, kami beri paham kepada ibu, Bu, ternyata ini loh Bu, gini-gini. Karena ibu sering cerita, sering melihat inilah, melihat itulah gitu. Jadi ibu tanya, terus solusinya gimana gitu? Solusinya adalah diruqyah Bu. Nah, kan aku sudah setiap hari ngaji gitu ya. Aku setiap hari sholat, tapi beda Bu, kalau ngaji niatnya meruqyah diri. Ternyata berdampak, jadi keluar gangguan-gangguannya itu. Ya, melalui muntah, kemudian saya pernah nguruqyah nenek ya dari suami, itu pernah pakai susuk ya, kalau orang dulu itu sering menggunakan kekuatan pakai susuk, mungkin ada yang tahu ya. Jadi ada juga eh, apa ini wasit atau apa ya pokoknya pemain sepak bola itu juga pakai gitu yang waktu itu menjelang meninggal gitu ya. Dipercaya oleh masyarakat bahwa yang menggunakan kekuatan-kekuatan begitu itu sulit meninggalnya gitu loh ya. Kemudian saya diminta untuk meruqyah, saya sampaikan ibu dulu pernah dulu pernah pakai susuk kan, ternyata ketika beliau mengaku, iya aku dulu pernah pakai susuk karena saya kan kerja sebagai pedagang, saya harus ngangkat barang berat dan sebagainya supaya kuat gitu ya. Termasuk yang pemain sepak bola tadi, jadi supaya tidak sering luka di lututnya, di kakinya, itu mereka pasang begitu, pasang susuk kekuatan itu. Nah, susuk itu ada yang dari emas, ada yang dari tembaga dan lain-lain. Ketika saya ngeruqyah nenek itu ternyata keluar, saya tanya, Mbah dulu pakai apa? Kalau bahasa Jawa itu pakai wujo. Wujo itu ternyata tembaga. Ya saya nggak tahu ya dulu eh, seperti apa bentuk aslinya, tapi ketika keluar itu Mbah bilang lega sekali. Kemudian tidak lama 2 atau 3 hari setelah itu apa namanya Mbah kemudian meninggal. Nah, artinya begini, kalau kita apa bisa melihat sesuatu sementara kita nggak pernah mengundang apa bisa jadi tadi gitu ada warisan ada pemberian gitu ya pemberian dari orang tua kita karena memang cara mendidik orang tua kita ilmunya itu segitu gitu di zaman dulu itu begitu jadi pingin anaknya cara menyayangi anaknya dengan cara yang demikian ya jadi kita maklum lah nah sekarang kita bagaimana kan kita sudah belajar tadi ya tentang sebenarnya dan di surat Al-Jin sendiri kan jelas memang ada laki-laki yang minta bantuan ada manusia yang minta bantuan jin kan memang ada gitu ya kembali ke tentang meruqyah tadi ya meruqyah teman gimana kalau kita melihat teman kita kesurupan tidak apa-apa kuncinya tadi tidak usah takut lanjutkan meruqyah tidak usah takut ya insya Allah lama-lama mereka akan menjauh, mereka akan kelelahan ya. Jangan sampai kita dikalahkan oleh mereka. Ya, saya pernah nguruqyah santri itu karena masih awal-awal belajar ruqyah ya. Itu mulai dari asar itu bisa sampai jam tengah malam, nggak sadar-sadar gitu loh. Akhirnya saya ya karena masih pemula, jadi meruqyah tapi peruqyah tapi masih pemula gitu, masih belajar. Ternyata oh ya, jangan terlalu dipedulikan gitu. Biarkan saja nanti akan dengan sendirinya bisa sadar. Ya, itu yang sudah kami lakukan ya. Artinya praktek yang kami lakukan demikian. Jadi jangan dihiraukan terus-menerus karena bisa jadi memang setan berusaha menjauhkan kita dari ilmu, menjauhkan kita dari ibadah supaya sibuk dengan mereka itu tadi, melayani mereka, ngeladeni mereka gitu. Jadi udah biarin setelah dibacakan ini, kemudian masih belum sadar, masih belum ini ya, biarin diabaikan sementara. Nanti dikunjungi lagi atau dilihat lagi perkembangannya. Biasanya
yang kami lakukan seperti itu karena memang menguji sekali ya ini urusan goib ya. Kemudian yang rep-repan tadi itu ya itu ada hadis dari Rasulullah ya tentang adab berdoa sebelum tidur. Kenapa? Karena kalau kita tidur itu sangat besar peluangnya untuk diganggu oleh setan. Kalau kita mimpi buruk ya salah satunya kan rep-repan itu tindien ya kalau bahasa Jawa. Tidak bisa bergerak tapi sudah merasa bisa berdoa apa saja membaca ayat apa saja kok nggak bisa sadar gitu ya. Nah itu berarti kan mimpi buruk ya. Itu kalau secara medis sebenarnya ada masalah sumbatan aliran darah ya. Nah mungkin posisi tidur yang misalnya miring terus gitu ya. Akhirnya bagian bawah itu darahnya kurang lancar. Nah itu kalau secara medis gitu. Maka ketika sudah tersadar, bacalah ta'awudz, kemudian berludah, ya berludah ke kiri 3 kali. Itu petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terakhir yang merasa diawasi tadi, ya karena Mbak atau Ibu Dita, Mbak Dita ya, Mbak Dita ini tadi bisa melihat tadi ya, akhirnya ada perasaan diawasi. Kalau Mbak Dita tidak ada apa ya, tidak bisa melihat atau tidak ada ya interaksi dengan mereka gitu ya, ya kita nggak ada perasaan diawasi apa-apa karena kita sudah punya dunia masing-masing gitu. Mereka beribadah, kita juga beribadah. Nah, mungkin Mbak Dita perlu istiqomah meruqyah diri sendiri ya dengan membaca surat Al-Baqarah, ayat kursi ya, surat-surat yang tadi saya sebutkan misalnya Anas, Al-Falaq gitu ya. Niatnya meruqyah, tidak hanya niat zikir, tidak hanya niat tilawah, tapi niat meruqyah. Meruqyah itu mengobati kan ya penjagaan diri gitu ya. Ya, itu mungkin yang bisa dilakukan. Kemudian ada yang dari Mbak siapa tadi? Alina ya. Yang ciri-ciri orang yang ditempeli tadi itu faktor apa gitu ya? Ya, Mbak Alina ya. Jadi Ya, eh Ustazah. jadi ada gini Mbak, jin itu jatuh cinta kepada manusia itu ada. Ini yang saya rasakan dan juga di beberapa buku literasi yang saya miliki itu demikian. Ada jin yang jatuh cinta masuk ke dalam tubuh manusia itu ada yang karena jatuh cinta, ada yang karena benci, ada yang karena iseng mengganggu. Nah, yang jin benci itu biasanya ya karena mereka merasa tersakiti. Misalnya ketika seseorang membuang air panas sembarangan, ternyata di situ adalah rumah mereka, kan kita nggak tahu ya. Nah, mereka kemudian membenci kita atau nggak suka dengan cara kita. Akhirnya mereka mengganggu kita dengan menyakiti atau yang lain. Itu yang pertama. Kalau yang jatuh cinta itu biasanya di beberapa referensi ya, dan memang sangat sangat benar seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Doa kita yang kita lakukan setiap kita berdoa itu berarti kita berusaha berlindung dari yang namanya setan tadi. Jadi setan itu kan tempat tinggalnya salah satunya di kamar mandi, di toilet, ya. Kemudian di tempat-tempat kotor, ya, di rumah kosong, ya, itu disebutkan oleh Rasulullah demikian. Nah, kemudian kalau kita ke kamar mandi tanpa berdoa, atau kita ke kamar mandi tanpa menggunakan adab misalnya masuk kaki kiri, ya kita anggap no problem lah keluar masuk kaki kanan kiri gitu ya. Ternyata bener-bener ya sangat ya itu ada gitu loh. Ada yang mengabaikan doa-doa tadi, kemudian akhirnya eh, jin tadi bisa melihat aurat kita, bisa menikmati ya karena mereka tinggalnya di situ ya. Sebagian ya tinggalnya di situ, kemudian menikmati keindahan tubuh kita. Akhirnya mereka jatuh cinta. Dan ini saya juga pernah mendapati pasien yang seperti itu. Jadi sampai tidur bersama, merasa tidur bersama, merasa berhubungan suami istri, sampai merasa hamil. Ya, tapi ketika melahirkan itu tidak ada apa-apa. Ketika hamil diperiksa ke dokter di USG itu ada. Tapi begitu waktu kelahiran, ternyata waktu lahir itu tidak ada apa-apanya. Jadi kadang kita
apa ya, nggak masuk akal gitu loh. Tapi itu ada beneran. Ya. Nah itu jin yang jatuh cinta tadi, jatuh cinta kepada kita karena sering melihat aurat kita. Makanya Rasulullah kan menganjurkan masuk kamar mandi, ya membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Minta perlindungan dari jin laki-laki dan jin perempuan. Nah, jadi intinya dengan kita mendekatkan diri kepada Allah melalui petunjuk Rasulullah, selalu membaca doa, menjaga adab-adab, ya itu adalah salah satu benteng dari hal-hal yang tidak kita duga atau tidak bisa kita lihat atau gaib tadi. Ya, insya Allah mudah-mudahan jawaban saya tadi bisa difahami ya. Kalau misalnya ada yang kurang paham, boleh kok dilanjutkan di WA, misalnya nanti bisa minta panitia nomor WA saya ya. Baik, insya Allah jazakumullah khairan kasiran Ustazah Alif. Insya Allah tadi ya, jadi berarti sekarang habis ini kita memperbaiki lagi gitu ya, kita tambah lagi sakofahnya sebenarnya bagaimana sih Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kita kehidupan sehari-hari itu ternyata kalau kita mau diatur dengan aturan Allah itu ternyata juga bisa menjauhkan kita dari jin. Kemudian ternyata kita juga bisa meruqyah diri kita gitu dengan membaca surat-surat seperti yang disampaikan Ustazah tadi Al-Baqarah, kemudian Anas Al-Falaq ya Ustazah nggih. Ya, Nah, tapi dengan terutama niat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Oke. Nggih, insyaallah. Baik, jadi semoga kita tidak berlebihan terhadap jin, jadi tidak takut malah jadi menjadi berani gitu ya, karena kita sudah tahu ilmunya dan kita istilahnya dijaga oleh zat yang maha besar gitu ya insyaallah. Karena kita menjaga Allah maka Allah menjaga kita. Baik, jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Ini kalau dilanjutkan sebenarnya bisa jadi ini ada yang bertanya lagi tapi sepertinya waktu juga yang membatasi kita. Insyaallah mungkin tadi disampaikan Ustazah kalau nanti teman-teman ada yang butuh nanti bisa sampaikan ke kita ya, ke saya mungkin nanti kita bisa mohon izin berarti boleh nge-share WA-nya ya Ustazah. Siap, boleh, silakan. Ya, alhamdulillah itu rezekinya Taiwan ini ya, NTUST, NTOU juga teman-teman yang online untuk mendapatkan ilmu gitu, langsung dari praktisinya, langsung dari yang memang meruqyah begitu, Ustazah berhadapan dengan jin. Jazakumullah khairan katsiran, sepertinya mau tidak mau harus kita akhiri ya. Insyaallah terima kasih teman-teman atas kehadirannya, teman-teman di NTUST, terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran Ustazah Alif. Kita tutup forum ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali minggu depan ya, hari secara Jumat. offline ya. Insyaallah kalau yang ke Wulai berarti besok kita ketemu. Biasanya offline Ustazah. Kalau ini. Nah, besok ada jalan-jalan ke Wulai yang ikut segera istirahat dan besok bisa berangkat bersama Formi. Terima kasih banyak Ustazah. Jazakumullah khairan katsiran. Saya pamit ya, keluar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukran. Baik, terima kasih kehadirannya. Terima kasih ya. Kita close Zoom-nya. Thank you Mbak Ima. Makasih Mbak Ima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Makasih. Bye.